Di sini aku bikin fungsi bernama soal 1. Nah, terus aku minta masukin angka lewat keyboard, itu input, minta teks, terus in itu mengubahnya jadi angka bulat. Jadi kalau diketik 7 atau 12, itu dia bakal jadi integer. Kalau mau masukin huruf, itu nanti bakal error programnya, tapi itu normal ya. Nanti tinggal ditambahin try atau accept. Nah, ini inti logikanya itu angka persen 2 adalah sisa bagi angka dibagi 2. Nah, kalau sisanya 0 itu berarti genap. Kalau kondisinya benar genap, program itu bakal munculin teks seperti ini, bilangan genap. Nah, ini else itu kalau kondisinya itu nggak terpenuhi. Jadi sisa baginya itu bukan 0, maka dia akan masuk ke bagian else ini. Itu artinya bukan genap. Di sini program nunjukin kalau misalnya bilangan itu ganjil. Baris terakhir ini memanggil fungsi salah satu biar kodenya jalan. Nah, inilah outputnya. Di sini saya masukkan 7, itu dia langsung muncul bilangan ganjil. Saya run lagi, saya masukkan angka 4, nah muncul bilangan genap. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Ini bikin fungsi baru namanya soal 2. Lalu ini nyuruh kita masukin jalur yang dipilih, itu IPA atau IPS. Ini saya tambahin upper itu biar hurufnya tuh otomatis gede semua. Jadi kalau kita ketik IPA-nya itu huruf kecil, itu akan tetap dibaca kapital atau IPA besar. Lalu ini minta nilai matematika. Ini saya pakai float karena nilai bisa pakai koma, misalnya 83,5. Jadi saya pakai float. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, tapi yang ini buat nilai bahasanya. Nah, di awal program ngasih nilai default, yaitu tidak lulus. Nanti kalau memenuhi syarat, statusnya itu bakal diubah. Kalau jalur yang dipilih adalah IPA, program masuk ke bagian pengecekan khusus IPA. Nah, ini cek apakah nilai MTK-nya itu maksimal 74 dan bahasa maksimal 69. Nah, kalau iya, itu jelas tidak lulus. Selanjutnya ini kalau matematikanya itu 75 sampai 80 dan bahasanya 75 sampai 75, itu sudah pasti statusnya lulus bersyarat. Lalu kalau nilainya udah tinggi, MTK-nya 81 sampai 100 dan bahasanya 75 sampai 100. Ini itu statusnya lulus. Baiklah, ini kalau jalur yang dipilih itu ternyata IPS, itu akan masuk ke blok ini ya. Di sini tuh kayak tadi, kalau MTK dan bahasa nilainya rendah, itu tidak lulus.
Nah, di sini itu nilainya udah bagus. Nah, jadi statusnya lulus. Baiklah, ini selanjutnya else di sini itu kalau jalur yang kita ketik itu bukan IPA dan bukan IPS, misalnya kita salah mengetik gitu kan, typo, maka akan masuk ke bagian ini. Nah, ini kasih tahu kalau jalur salah, lalu programnya terhenti. Nah, akhirnya program ngasih tahu hasil. Ini lulus, lulus bersyarat, atau tidak lulus. Ini yang bikin fungsi tadi langsung berjalan. Kalau ini tidak ada, itu programnya nggak bakal jalan. Nah, ini dia suruh masukin jalur masuknya IPA atau IPS. Outputnya. Sini saya tulis IPA dulu. Saya tulis MTK 90 dan bahasanya 80, itu lulus. Oke, selanjutnya soal ketiga. Ini bikin fungsi baru lagi, namanya soal 3. Nah, kita masuk perhitungan dari angka 0. Ini angka pertama yang bakal dicek di dalam perulangan nanti. Lalu, ini nilai batasnya. Jadi, program bakal ngeloop dari 0 sampai 100. Selanjutnya, total nilainya itu 0. Ini buat nyimpen jumlah total dari semua hasil perhitungan. Awalnya masih kosong. Ini mulai perulangan selama nilai awal masih lebih kecil atau sama dengan 0. Ini ngecek apakah angka sekarang itu genap. Itu artinya kalau dibagi 2, sisa 0 itu berarti genap. Sama seperti yang tadi. Nah, kalau angkanya genap itu tambahin 1. Contoh 4 jadi 5, 8 jadi 9. Dan begitu seterusnya. Else di sini itu angkanya, kalau angkanya itu ternyata ganjil, program akan masuk ke bagian ini. Ini kalau ganjil itu dikali 2. Contohnya seperti 5 jadi 10, 7 jadi 14. Di sini masuk ke total nilai. Nah, jadi hasil hitung barusan itu ditambah ke total. Jadi total nilai itu kayak tempat nabung hasil-hasil perhitungan. Nah, ini naik satu angka. Misalnya awalnya 0 itu jadi 1, jadi 2, terus naik lagi sampai 100. Ini pas udah selesai looping dari 0 sampai 100, kita cetak total akhirnya. Total nilai. Nah, seperti yang tadi, ini bagian yang bikin fungsinya itu berjalan ya. Lalu kita run. Nah, inilah output untuk soal nomor 3. Terima kasih.